Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam program Sarapan Pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati, jiwa, dan roh kita. Puji Tuhan. Program Sarapan minggu ini bertema tentang pantai, saudara. Saya jadi teringat ada suatu peristiwa dalam Alkitab yang terjadi di tepi sebuah pantai. Apakah itu? Yuk sama-sama kita mau lihat video berikut. Paulus dan seekor ular. Kapal yang membawa Paulus ke Roma karam. Semua orang sampai ke pantai dengan selamat melalui badai laut dan hujan yang lebat. Mereka menemukan kayu untuk membuat api, untuk menghangatkan dan mengeringkan tubuh mereka. Paulus juga membantu mengumpulkan ranting-ranting itu di tengah hujan yang lebat. Dia tidak melihat seekor ular berbisa bersembunyi dalam ranting itu. Ular berbisa itu menggigit Paulus di tangannya dengan sangat erat. Paulus mengguncangkan ular itu yang menggigit tangannya ke dalam api dan berdoa agar Tuhan melindunginya dari bisa ular yang dapat membunuhnya itu. Semua orang menunggu apakah Paulus akan mati karena gigitan ular itu. Mereka mengira Tuhan pasti marah kepadanya dan telah membuat badai dan mengirim seekor ular untuk membunuhnya. Ternyata Paulus tidak mati karena gigitan ular berbisa itu. Orang-orang lalu mengira bahwa Paulus adalah Tuhan. Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Kata Paulus kepada mereka. Aku percaya satu-satunya Tuhan yang hidup yang mengirimkan putranya Yesus untuk menyelamatkan aku. Hanya Tuhan yang dapat membuatku aman. Begitulah kata Paulus kepada mereka untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhanlah yang melindungi Paulus. Sarapan pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang pertama sampai ke 10. Diceritakan bahwa dalam perjalanan menuju ke Roma, kapal yang ditumpangi Paulus itu dihantam badai dan angin ribut yang begitu besar. Akhirnya kapal ini pun karam, saudara. Beruntung semua penumpangnya selamat. Mereka terdampar di tepi sebuah pantai di sebuah pulau yang bernama Pulau Malta. Dari sini kisah ini dimulai, saudara. Ketika berada di pantai, mereka hendak menyalakan api untuk menghangatkan tubuh mereka. Ketika Paulus sedang memungut ranting-ranting kering, tiba-tiba dari tumpukan ranting-ranting itu keluarlah seekor ular beludak, ular yang berbisa yang menggigit tangan Paulus. Ada beberapa poin yang menarik yang bisa kita lihat dari kisah ini. Yuk sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Poin yang pertama, Tuhan tidak menghentikan ular tersebut untuk menggigit tangan Paulus. Poin yang pertama, Tuhan tidak menghentikan ular tersebut untuk menggigit tangan Paulus. Kenapa ya? Kok Tuhan tidak hentikan ular itu? Apakah Tuhan gak bisa? Oh no, saudara, Tuhan pasti bisa, karena Dia adalah Allah yang maha bisa. Tapi kalau ternyata pada kenyataannya ular tersebut tetap menggigit tangan Paulus, artinya Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidup Paulus. Mengapa? Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup Paulus lewat kejadian ini. Saudara dikasih Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini tidak terkecuali dalam hidup anak-anak Tuhan, seringkali tiba-tiba tanpa kita duga, tanpa kita sangka, muncul dalam tanda petik ular dan menggigit kita secara tiba-tiba. Ular di sini berbicara tentang musibah, masalah, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, duka cita yang secara tiba-tiba menyerang dan menggigit kita kapan saja, di mana saja, siap atau tidak siap keadaan kita.
Kita kaget saudara. Dan tanpa sadar manusia daging kita itu menjerit kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kok harus saya yang alami ini? Kenapa ini semua terjadi sama saya? Kenapa kok Tuhan tidak hindarkan? Kemana Tuhan? Di mana Tuhan? Kenapa dan 1000 tanya kenapa. Jawabannya cuma satu saudara. Firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya itu terjadi atas seizin Tuhan. Mengapa saudara? Karena Tuhan pasti punya rencana di balik semua yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, ular beracun boleh saja menggigit dalam hidup kita. Ularnya mungkin boleh saja menancap dalam hidup kita. Tapi mari kita mau imani bahwa racun itu tidak akan pernah bisa membunuh kita. Masalah, penderitaan, kesukaran, sakit penyakit, kesulitan boleh saja menyerang dalam hidup kita. Tapi jangan takut saudara, berseru kepada Yesus, panggil Yesus. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Bahkan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, Dia sanggup. Janjinya dalam Mazmur 37 ayat 24. Apabila aku jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan akan menopang tanganku. Amin, puji Tuhan. Poin yang kedua, kibaskan dan buang. Dalam ayat 4 dikatakan bahwa ular itu terpaut pada tangan Paulus. Terpaut artinya ular itu menancapkan taringnya dan bisanya begitu dalam pada tangan Paulus. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Dia segera kibaskan dan buang ular itu ke dalam api. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari-hari ini ada tanda petik ular-ular yang menancapkan taringnya begitu dalam hidup kita. Mungkin ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan, ada sakit penyakit, penderitaan yang begitu berat membebani dalam hidup kita. Tapi mari kita mau teladani sikap hidup seperti Paulus. Tidak peduli betapa dalamnya taring itu menancap dalam hidup kita. Mari kita mau buang, kita mau kibaskan. Kita mau buang dan kita mau kibaskan semua pikiran-pikiran negatif yang bisa saja melemahkan iman dan pengharapan kita kepada Yesus. Mari kita mau ganti fokus kita. Bukan lagi memandang kepada besarnya masalah yang menghimpit kita, tetapi kita mau ganti fokus kita kepada besarnya Tuhan yang kita punya. Kita mau katakan kepada masalah, hai masalah, aku tidak takut lagi. Aku punya Tuhan Yesus yang jauh lebih besar dari masalahku. Dia sanggup menolongku dan aku akan baik-baik saja. Amin, puji Tuhan. Poin yang ketiga, jadilah tanda ajaibnya Tuhan Yesus. Di ayat 4 dikatakan bahwa Paulus digigit ular di depan banyak orang. Banyak mata melihat bahwa Paulus digigit ular beludak. Lantas orang mulai menghakimi Paulus. Mereka katakan, wah Paulus ini pasti orang berdosa. Kapalnya sudah karam, sekarang dia digigit ular berbisa. Pasti orang ini dosanya besar. Saudara, bukankah hal-hal semacam ini juga sering terjadi di sekitar kita? Ketika ada seorang saudara seiman yang kena musibah, seringkali tanpa sadar banyak orang langsung menghakimi. Oh, pasti dia sudah melakukan kesalahan yang besar. Pasti dosanya besar, makanya dihukum sama Tuhan. Seringkali seperti itu ya saudara. Bahkan di ayat 6 dikatakan bahwa mereka menanti-nanti apa yang akan terjadi sama Paulus. Kapan racun itu akan naik dari tangan Paulus yang digigit ular, terus naik ke pembuluh darah, terus naik ke jantung. Lantas Paulus jatuh dan mati. Mereka menunggu dan menunggu. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali hal ini pun terjadi dalam hidup kita. Ketika suatu hari Tuhan izinkan masalah, musibah, kesulitan, sakit penyakit hadir dalam hidup kita,
Orang-orang di sekeliling kita mulai menghakimi kita, seolah-olah mereka sedang menonton kita dan menanti-nanti kapan kita jatuh dan kita mati. Namun kita mau lihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi dengan Paulus? Ternyata setelah ditunggu sekian lama, ternyata Paulus baik-baik saja. Paulus tidak mati. Banyak orang menjadi heran melihat hal ini. Saudara dikasih Tuhan, mungkin hari-hari ini rumah tanggamu sedang ada dalam masalah. Bisnismu sedang ada dalam ambang kehancuran. Sakit penyakit sedang menggerogoti tubuhmu. Banyak orang yang kemudian mulai menghakimi hidupmu. Banyak orang menanti-nanti kapan engkau jatuh dan mati. Tapi hari ini firman Tuhan mau berbicara buat saudara dan saya. Allahnya Paulus adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Kalau dulu dia sanggup bermujizat buat Paulus, maka hari ini pun mujizat yang sama dia sanggup kerjakan buat saudara dan saya. Kalau dulu Paulus dilepaskan dari lembah bayang-bayang maut, maka hari ini pun ketika engkau percaya menyerahkan seluruh permasalahanmu di hadapan Tuhan, dia sanggup melepaskan engkau, dia sanggup melepaskan saudara dan saya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ular itu mungkin saja sudah menggigit dalam hidup kita, racunnya mungkin sudah menancap dalam hidup kita. Tapi mari firman Tuhan pagi ini mengajarkan miliki sikap hidup seperti Paulus. Imani bahwa racun itu tidak akan pernah bisa membunuhmu, bahwa racun itu tidak akan pernah bisa menghentikan rencana besar Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara, puji Tuhan. Darah anak domba adalah darah yang berkuasa. Darah Yesus sanggup menetralkan setiap racun-racun yang ada dalam hidup kita. Mari saudara, izinkan Tuhan bermujizat buat kita. Maka kita akan timbul menjadi tanda ajaibnya Tuhan bagi dunia. Biar dunia akan melihat bahwa kita akan baik-baik saja, bahwa kita akan tetap berdiri, bahwa hidup kita akan menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.